Pernah nggak kalian berpikir, bertanya-tanya saat menyeduh kopi, apakah kalian harus menggunakan dua jenis suhu air atau hanya pakai satu jenis suhu air? Kita sering banget lihat di YouTube, di video kompetisi, dimanapun itu, kok champion-champion kalau nyeduh pakai dua suhu air? Dan kalau memang iya, kapan sih harusnya kita pakai dua suhu? Kapan sih harusnya kita pakai satu suhu? Kapan sih harus kita pakai tiga suhu? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Jadi secara umum, sebagian besar resep manual brew menggunakan satu suhu air yang konsisten dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena cara ini lebih sederhana, karena lebih mudah direplikasi, dan biasanya sudah cukup untuk menghasilkan ekstraksi yang baik. Jadi, misalnya kita menggunakan air 92 derajat Celcius atau 94 derajat Celcius untuk seluruh proses ketika kita brewing dengan suhu yang konsisten. Biasanya kita bisa mengevaluasi variabel yang lebih konsisten. Jika kita mengubah grind size, rasio, dan suhunya tetap sama, itu lebih mudah buat kita untuk, oh ini bedanya ini, bedanya ini, bedanya ini, hanya dengan satu suhu. Nah, biasanya penggunaan dua suhu dilakukan ketika seorang brewer ingin mendapatkan karakter rasa dari kopi tertentu atau ada kondisi tertentu dari roast profile-nya. Jadi contoh misalnya, pas kita mulai brewing, kita pakai suhu yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Untuk mengekstrak lebih banyak senyawa. Mungkin kita mau ekstrak acidity lebih tinggi, sweetness lebih tinggi, atau kita mau dapat rasa yang lebih kompleks. Tapi pada tahap berikutnya, biasanya bisa digunakan suhu yang lebih rendah untuk menjaga clarity, atau mungkin mengurangi bitterness, atau mempertahankan karakter acidity yang diinginkan lah gitu. Nah, tapi kadang ada juga kekurangan dari penggunaan dua suhu ini. Yang pertama adalah membutuhkan dua kettle, karena kita butuh pemanas yang berbeda. Jadi ada satu suhu, ada dua suhu. Oke? Otomatis kettle-nya lebih banyak, tempatnya, space-nya jadi lebih kecil, dan workflow ketika kita ngebrewing jadi lebih kompleks. Yang awalnya cuma satu kettle, pakai terus, tiba-tiba harus ganti, letakin, ganti lagi. Penggunaan dua suhu akan selalu lebih sulit dibandingkan penggunaan satu suhu. Oleh karena kita punya dua suhu, akhirnya kita menambah variabel saat kita melakukan evaluasi saat membuat resep. Ada satu lagi, tidak semua kopi mendapatkan peningkatan kualitas yang baik ketika kita menggunakan dua jenis suhu. Plus minus lah ya teman-teman. Kalau kita pakai satu suhu, misal kita pakai suhu cuma 90 derajat, terus kita mau evaluasi, kalau gue ganti grind size gimana ya rasanya ya? Kalau gue ganti rasio gimana rasanya ya? Kalau misalnya tuangannya gue putar-putar atau center pour gimana rasanya ya? Itu perubahan rasanya akan jelas ketika kita hanya pakai satu suhu. Kalau kita harus pakai dua suhu, variabelnya bertambah lagi. Dan akan susah buat kita, sebenarnya bisa, tapi lebih sulit untuk kita bisa evaluasi variabel-variabel yang kita ganti yang lainnya. Jadi sebenarnya mengurangi variabel. Dua suhu biasanya kita pakai untuk mengkompensasi roast profile yang kita pakai. Apa maksudnya mengkompensasi roast profile yang kita pakai? Kalau kita pakai roast profile yang lebih terang, artinya kita butuh energi yang lebih untuk mengekstrak si kopi tersebut. Benar kan? Nah, biasanya kita akan pakai suhu yang tinggi. Kita bisa pakai 92 derajat, 94 derajat, bahkan sampai 96 derajat. Tujuannya untuk memberikan tingkat ekstraksi yang tinggi untuk bisa mengekstraksi si roast profile yang terang ini. Tapi, nggak semua kondisi kita bisa mendapatkan roast profile yang light roast. Kalau misalnya tiba-tiba kita ketemu roast profile yang medium atau medium plus, yang artinya kopinya gelap. Kalau kita cuma pakai satu suhu yang rendah di awal, let's say misalnya gue pakai blooming cuma bisa 85 derajat. Kenapa? Karena gue takut ke belakangnya pahit. Otomatis ada part-part senyawa di dalam partikel tersebut yang kita tidak bisa ekstraksi lebih optimal, sehingga biasanya kita dapat acidity yang kurang optimal atau sweetness yang kurang optimal karena suhu kita di awal rendah. Sedangkan kalau kita pakai suhu yang lebih tinggi, otomatis terjadi over extract dari roast profile yang memang lebih gelap. Nah, biasanya yang dikompensasi adalah puringan pertama atau puringan kedua kita pakai suhu yang lebih tinggi. Kenapa? Kita pengen ekstrak tadi tuh senyawa-senyawa yang ada acidity, ada sweetness. Nah, akhirnya di tuangan kedua, ketiga, atau keempat, kita pakai suhu yang lebih rendah yang bisa pakai 85 derajat atau 80. Kenapa? Karena roast profile kita itu udah gelap. Jadi kita nggak butuh lagi tingkat ekstraksi yang tinggi kayak di awal, dan kita harus turunin tingkat ekstraksinya di belakang dengan menggunakan suhu yang lebih rendah. Otomatis yang di awal kita bisa ekstrak sweetness, kita bisa ekstrak acidity yang baik, tapi kita mau menjaga clarity-nya dan kita pengen punya aftertaste yang baik dan mouthfeel yang baik dengan pakai suhu yang lebih rendah. Itu kalau kita punya roast profile yang lebih gelap. Jadi semuanya balik lagi tergantung kopi dan tujuan akhir yang pengen kita capai. Nah, sekarang kita akan coba ya mengaplikasikan. Yang satu pakai dua suhu, yang satu cuma pakai satu suhu, dan kita akan seduh kopi, tentunya kopi dari Fugol Kopi Roaster. Dan kopi kita hari ini adalah
Indragiri Mosto Natural. Nah, ini adalah line up kopi yang cukup menarik, yang baru kita punya, karena ketika kita cupping kopi ini dengan profile roast yang kita punya dan processing yang mereka pakai Mosto Natural, kita mendapatkan ini adalah salah satu salah satu kopi Jawa Barat yang sangat menarik. Jadi ini dari Kabupaten Bandung, tepatnya daerah Indragiri, dan dia menggunakan proses fermentasi Mosto Natural selama 120 jam, dan produsernya adalah Driva Coffee Company. Ketinggiannya cukup tinggi, 1.600 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Jangan ditanya. Ini adalah gambar seorang anak kecil yang diangkat di atas sebuah sesuatu yang seperti barongsai. Jadi inilah adalah sebuah bukan mainan sih. Ini lambang atau tradisi Sisingaan namanya. Jadi ini kayak kalau di Cina sono kan ada barongsai. Terus kalau di Ponorogo kan ada reok. Nah, ini Sisingaan. Sisingaan ini melambangkan kalau biasanya anak-anak tuh habis sunatan, ada acara, terus untuk kayak syukuran atau mensyukuri sesuatu, si anak ini diarak-arak pakai si singa-singaan ini. Jadi namanya Sisingaan. Gue udah tahu kopi kita adalah kopi yang termasuk light medium. Jadi belum medium, nggak sampai light medium, jadi masih di tengah-tengah lah, light medium. Jadi biasanya kita pakai suhu range 92 sampai 94, tapi biar perbedaan signifikan, gue akan pakai yang pertama suhunya 94, yang harusnya cuma pakai satu suhu kopi kita 94, tapi yang satu lagi gue akan pakai suhunya 80 derajat. Nah, kan biasa kan orang-orang kalau cem-cem ya di kompetisi nyeduh suka kayak gitu pakai dua suhu. Nah, gue akan bandingkan kalau kita cuma pakai roast profile yang kita tahu. Jadi roast profile ini harusnya dieksekusi dengan satu suhu, karena roast profile-nya masih light medium. Kita akan lihat apakah ekstraksi kita jadi optimal ataukah memang benar ekstraksi tersebut harus disesuaikan dengan roast profile. Mari kita siapkan. Jadi buat great people yang nggak tahu Mosto itu apa, Mosto itu adalah sebuah proses di mana Mosto itu adalah cairan atau liquid yang dihasilkan ketika kopi atau cherry kopi sedang difermentasi secara anaerobik. Jadi dia akan mengeluarkan cairan dan kita sebutnya sebenarnya adalah fruit juice. Jadi cairan itu dihasilkan ketika kopi sedang difermentasi. Nah, cairan itu yang biasa dikeluarin oleh para prosesor dari tangki atau dari tank atau dari apapun itu dikeluarin, diambillah si fruit juice ini. Kemudian fruit juice-nya akan digabungkan ke dalam cherry yang baru. Jadi cherry-nya ya yang baru ini akan direndam dengan air fruit juice dari cherry hasil processing sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat kompleksitas dari kopi-kopi yang dari Mosto biasanya lebih kompleks. Ada juga kalau di luar sono, di Panama, di Kolombia, misalnya Mostonya itu mereka ambil fruit juice-nya dari Geisha. Nah, dari Geisha, fruit juice-nya udah aromatik banget. Di-infuse lagi, dimasukin ke dalam Geisha lagi. Jadi double. Tapi biasanya kalau pengerjaannya salah, bisa jadi over fermented. Banyak nanya lu. Oke, great people, sekarang gue udah siapin kopi kita. Buat great people yang nggak tahu kita pakai resep seduh apa, resep seduh kita tuh selalu sama. Resep seduh kita selalu pakai 12 gram kopinya, total air 200 gram. Kita pakai 4 interval, dan detailnya langsung cek di video-video kita yang sebelumnya ya. Air seduhan yang gue pakai, yang satu suhunya 80 derajat, yang satu lagi 94 derajat. Tapi ini masih tinggi, jadi gue harus tambahin dikit. Jadi dua-duanya sama, yang satu full 94, yang satu lagi bloomingnya aja 94, sisanya gue pakai suhu yang lebih rendah. Atau kalau ini dua pakai 94, 80. Yang ini 94. Oke. Dulu awal-awal ketika gue juga baru terjun ke kompetisi, hal ini belum pernah terpikirkan. Namun penggunaan dua suhu ini mulai terpikirkan ketika kita ngelihat ada cem yang pakai di luar. Kalau nggak salah gue yang waktu itu pakai, entah itu Matt Winton atau siapa gue lupa, pokoknya dia pakai dua suhu. Nah, waktu itu gue mulai bertanya-tanya, kenapa si Matt Winton pakai dua suhu? Dan kita berpikir, oh ternyata kalau pakai dua suhu nih pasti rasanya lebih oke loh. Dan ternyata setelah kita aplikasikan, oh, dua suhu tuh bukan gara-gara memang lebih oke. Jadi ada sesuatu yang tidak dia sebutkan di awal, yaitu roast profile dia mungkin agak gelap, sehingga dia butuh pakai dua suhu untuk supaya aftertaste-nya lebih bersih. Kalau enggak, kalau dia pakai tinggi terus aftertaste-nya nggak clean, atau misalnya mouthfeel-nya jadi harsh atau gimana. Nah, ini susahnya nih pakai dua suhu. Jadi harus ganti-ganti kettle terus. Kita akan lihat nanti secara TDS-nya. Apakah TDS pakai dua suhu dan TDS pakai satu suhu sama? Logikanya harusnya berbeda. Tapi kita nggak tahu seberapa bedanya, jadi kita akan ukur pakai TDS meter atau pakai refractometer. Ini udah selesai. Satu lagi.
Nah, untuk membuktikan hal ini, ya, jadi gue akan panggil salah satu tim kita. Tim kita gue akan panggil untuk cobain dan rasain apa perbedaannya tanpa gue kasih tahu yang mana. Jadi kita akan lihat apakah memang perbedaan suhu itu jelas untuk orang awam, dia bisa ngerasain atau tidak. Oke? Nah, sekarang ini udah selesai. Oke, jadi kita udah kedatangan salah satu tim kita, JC. Dia adalah orang awam. Coba lu sekarang cium aromanya. Ini diputar 3 kali, terus dicium. Ini putar 3 kali, dicium. Menurut lu apa yang membedakan dari dua ini? Ada perbedaan atau enggak? Ada. Apa perbedaannya? Nggak tahu. Ini aja, dari intensitas yang mana yang lebih intens? Yang ini. Oh, yang ini lebih intens. Kenapa intensnya itu kayak gimana gitu? Kalau misalnya dari 1 sampai 10 ini berapa? Kalau ini dari 1 sampai 10 ini berapa? 1 sampai 10 ini 7. Ini 4 lah. Oke. Menarik. Nah, sekarang kita akan coba cool. Ya, kalau gua ini 6, kalau ini 4 sama. Wih. Sekarang kita akan coba cari tahu apa perbedaannya. Jadi kita ngomongin yang pertama secara intensitas dulu. Jadi lu kasih tahu gua ini intensitasnya berapa, ini intensitasnya berapa. Oke. Ya. Jadi ini intensitasnya berapa? Intensitasnya Overall, 8. 8. Oke, paling ini? Ya, masih 4 lah. Oke. Kenapa bisa Tengahnya. kenapa ini bisa 8, kenapa ini bisa 4? Kayak lebih tebel aja. Lebih tebal. Ini Terus? kayak ringan aja gitu. Oh, kayak lebih ringan. Ya. Berarti ini kayak lebih terekstrak, ini kayak lebih Ya. sedikit ekstraksinya. Betul. Oke, terima kasih orang awam. Silahkan kembali ke tempat duduk Anda. Gue tanpa ngasih tahu apapun ke JC bisa menentukan ini intensitas lebih tinggi, ini intensitas lebih rendah. Kalau kita cek secara TDS, oke, ini gue langsung ambil dari servernya. Jadi kita akan ngomong berdasarkan data, kita nggak ngomong berdasarkan hanya persepsi. Jadi sebenarnya tingkat ekstraksi dari yang pertama juga nggak tinggi-tinggi banget. Kalau di refraktometer kita sekarang nilainya adalah 1,14. Kalau misalnya ini 1,14 dan JC bilang ini intensitasnya ada di 8, sedangkan ini intensitasnya ada di 4 buat dia. Berarti mungkin gue bisa memprediksi kalau TDS dari seduhan yang pakai 2 suhu ini mungkin hanya di bawah 1. 0,9 besar atau mentok di 1, kita lihat ya. Oke. Sangat menarik. Ternyata suhunya TDS ya jadi lebih tinggi. Nggak mungkin. Oke, udah di shoot tadi ya. Kalau warna ekstraksinya aja berbeda. Jadi warna ekstraksi yang tingkatnya lebih tinggi akan selalu terlihat lebih pekat ketimbang ekstraksi yang lebih rendah. Ekstraksi yang lebih rendah biasanya dia lebih apa namanya? Transparan. Oke. Jadi ekstraksi yang kedua ternyata sedikit lebih tinggi dari yang gue bayangkan. Nilainya adalah 1,1. Jadi yang membedakan dari 2 ekstraksi ini, setelah gue sendiri cobain, yang paling jelas ada di mouthfeel. Mouthfeel dari kopi yang menggunakan 1 suhu memberikan tekstur yang lebih round. Sedangkan yang pakai 2 suhu, teksturnya lebih hollow, lebih kosong. Apakah artinya penggunaan 2 suhu tidak lebih optimal daripada pakai 1 suhu? Belum tentu, Ferguson. Kenapa? Karena balik lagi, gue tahu kopi gue light roast, light medium. Jadi harus pakai suhu yang lebih tinggi supaya tingkat ekstraksi lebih tinggi, supaya dia ekstraksi lebih banyak. Tapi kalau kopinya terang, tidak cocok pakai 2 suhu. Nah, kebalikan, kalau kopinya lebih gelap, medium plus ya, pakai 2 suhu itu masuk akal. Kenapa? Karena untuk mengkompensasi tingkat ekstraksi di belakang supaya lebih rendah, supaya rasanya lebih clean dan mouthfeel-nya tidak harsh. Oke? Nah, jadi mulai sekarang Great People jangan salah pakai suhu. Kalau Great People mendapat, oh kopi gua agak gelap nih, Great People bisa pakai 2 suhu, 1 suhu tinggi, 1 suhu rendah. Tapi kalau Great People dapat kopi yang memang, nih kopinya terang nih, light roast dari Fugol, ya Great People sangat bisa pakai suhu yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk selalu cek roast profile sebelum Great People nyeduh kopi yang lain. Sebelum Great People nyeduh kopi-kopi dan terutama kopi-kopi dari Fugol. Tapi pertanyaan paling penting ini adalah, gimana caranya kita bisa dapat kopi Fugol? Gimana ya kok? Gimana sih caranya? Caranya gampang. Cek Tokopedia, cek Shopee, cek shop Tokopedia kita, cek blibli.com, cek website kita, cek semuanya dicek. Ada kopi Indragiri Mosto, oke? Yang lagi singa-singaan. Jika Great People ada sanggahan, jika Great People ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share jika Great People merasa video ini bermanfaat, oke?
Terima kasih Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.